Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada seluruh rekan rau di mana saja kita berada yang dapat menjangkau siaran kita baik melalui udara, melalui media sosial, Facebook siaran langsungnya maupun nanti melalui rekaman dari YouTube atau mungkin sedikit banyaknya ada juga dari TikTok. Mari kita semua tentu sebagai yang beriman saling hormat menghormati. Tentu kita hormati juga adalah pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya pimpinan kita bersama Burmesti sebagai jamaah yang paling setia mendengarkan kita yang nampak oleh mata saya. Dan saya yakin seluruh pendengar kami di mana saja berada juga bisa jadi sambil beraktivitas hal-hal yang baik sambil kita mendengarkan suara radio Raud FM ini. Mudah-mudahan ini adalah ajang silaturahmi kita melalui udara dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ke jalannya sehingga kita lebih bisa mendekatkan diri kepadanya. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah rahmatnya. Rahmatnya sangatlah luas. Salah satunya sampai hari ini kita masih bisa bernafas, bukan karena kita pantas, tapi karena rahmat Allah yang maha luas. Oleh karena itu, marilah kita menjadi manusia yang cerdas dan milikilah integritas, keimanan dan ketakwaan dan ketaatan yang tinggi, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan dalam hidup ini berwawasan luas dan sehingga kita pun mampu mengatasi segala bentuk masalah dalam kehidupan kita, terutama masalah kesulitan. Kesulitan itu akan silih berganti datang kepada kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita, contoh yang baik, uswatun hasanah, dan telah memberikan kepada kita semua jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi, baik dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah maupun kita sabar menerima berbagai ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salah satu bunyi solawat kepada Nabi yang diajarkan Nabi kepada sahabat Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu yang bernama Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kondisi kita hari-hari ini, terutama kondisi ekonomi, tentu bisa kita sepakati kondisi ini memang tidak mudah. Dan bagi sebagian orang, kondisi air-air ini justru
semakin memburuk dan tidak kunjung membaik. Apalagi daerah Pulau Jawa di akhir-akhir ini, di sana terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir. Kota Jakarta longsor, di Bandung, di Cisarua kita lihat beritanya. Itu kondisi ini sangat memprihatinkan kita, dan ini tentunya tidaklah sia-sia Allah berikan ujian itu kepada kita. Kondisi kita tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dalam kondisi semacam ini tentu kita harus punya pegangan dalam hidup kita ini. Jangan sampai karena penyakit gegana, gelisah, galau dan merana, justru kita putus asa, pesimis di dalam kehidupan ini. Dan kita pun bisa jadi menyalahi diri, menyalahi takdir yang Allah tentukan kepada kita. Dan kita bisa jadi menuduh Allah itu tidak adil terhadap diri kita, sehingga timbul kegalauan, kegelisahan berlebihan, sehingga kita tidak sadar atas hidup ini bahwa kita adalah makhluk Allah, abdul hamba Allah yang harus beriman kepada qada dan qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah panggung ujian. Panggung ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki keadaan manusia itu berbeda-beda satu sama lain ujiannya. Ada orang mukmin, ada juga orang kafir. Ada orang yang sehat, ada yang sakit. Ada orang kaya dan ada orang yang miskin, dan seterusnya. Makna semua ini bahwa seseorang diuji dengan orang yang tidak seperti dia. Seorang yang kaya, contohnya, dia diuji dengan keberadaan orang miskin. Sepantasnya orang kaya tersebut membantunya dan tidak menghinanya. Kalau sudah diuji Allah dengan kelapangan, kemudahan dan kelapangan rezeki, jangan tinggi hati. Justru Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mampu berbagi melalui zakat, infak, sedekah, membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan, dan menolong saudara kita yang kena musibah, menolong saudara kita yang mengalami kesulitan. Itu ujian bagi orang kaya. Sepantasnya orang kaya itu tidak menghina dan tidak mencela atau bahkan mencaci maki orang yang di bawahnya ekonominya. Tidak mencaci fakir miskin, anak yatim. Sebaliknya, si miskin juga diuji dengan keberadaan si kaya. Sepertinya orang miskin itu tidak boleh iri hati. Tidak sepantasnya seorang orang miskin itu hasad terhadap si kaya, iri hati terhadap si kaya, apalagi membenci, dan apalagi dia ingin menyakiti, mengambil hartanya dengan tanpa hak. Dan tentunya kita semua masing-masing meniti jalan kebenaran ketika kita diuji berbagai ujian yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta saling berbangga tentang banyaknya harta dan anak. Kama sali goldin a'zabal kuffaro nabatuhu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu kutoma. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan di akhirat juga nanti akan ada keridhoannya dan ampunannya. Ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita jangan terlalu membanggakan hati, sombong diri, tinggi hati ketika Allah uji kita dengan kelapangan, kemudahan, dengan adanya kekayaan diberikan Allah, atau tingginya pendidikan, atau jabatan kita tinggi di antara manusia. Jangan tinggi hati, karena itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada permainan kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu atas nikmat itu. Dan begitu juga ketika kita diuji dengan kesulitan, kesusahan, dan begitu juga berbagai macam musibah, jangan berputus asa, jangan rendah diri, jangan kita sampai di dalam hidup ini kita lupa diri. Jangan sampai kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala selalu merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi saudaraku, jaga harga dirimu, jaga harga dirimu. Jangan sampai harga dirimu hilang daripada dirimu. Oleh karena itu, walaupun kita tidak punya uang, jangan membungkuk. Kalau ada uang, jangan arogan. Semiskin apapun, jangan berlutut. Dan sesusah apapun, jangan menunduk. Sekaya apapun, jangan pamer. Terpuruk, jangan berkecil hati. Sukses, jangan angkuh. Setiap kata jangan asal ucapkan, dan setiap tindakan jangan dilakukan berlebihan. Begitulah kata-kata motivasi dan kata-kata indah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita, walaupun kita berpendidikan tinggi atau tinggi ekonomi, jangan sampai kita hilang adab, hilang akhlak. Jangan seperti pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Am hasibutum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma yaktikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul
walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Siapakah yang paling hebat ujian dalam hidupnya? Itu para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul yang banyak itu, siapa nabi yang paling hebat ujiannya? Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lah dalam keadaan yatim, dan kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun meninggal ibunya Aminah. Kemudian setelah itu 2 tahun bersama kakeknya, meninggal kakeknya Abdul Muthalib, dan kemudian bersama pamannya Abu Thalib sampai dia dewasa. Dia diuji dengan berbagai macam ujian, dan kemudian di pernikahannya anaknya kebanyakan meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Qasim meninggal ketika usianya 2 tahun. Zainab putrinya meninggal ketika usianya 29 tahun. Ruqayyah meninggal ketika umurnya 20 tahun. Ummu Kulsum meninggal ketika usianya 34 tahun. Abdullah meninggal waktu kecil. Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah meninggal waktu kecil. Dan kemudian 10 Hijriah, 10 kenabian Nabi Muhammad SAW, meninggallah pamannya yang menjadi benteng dalam hidupnya, perisai dalam menjalankan dan menyiarkan agama Islam. Abu Thalib meninggal dalam keadaan tetap berada pada agama leluhurnya. Dia mati dalam keadaan kafir, padahal dia adalah pembela umat Islam, perisai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari orang Quraisy hingga Abu Talib meninggal dunia. Dalam hadis riwayat yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa pamannya Abu Talib berada di neraka yang paling dangkal, hanya sebatas tumitnya dia nanti masuk neraka. Begitulah Allah menghargai penghargaan kepada Abu Talib walaupun dia mati dalam keadaan kafir. Perjuangannya melindungi Nabi kita dan melindungi umat Islam ketika dianiaya, Allah hargai, tapi tetap dia masuk neraka, tapi nerakanya yang paling dangkal. 2 bulan atau 3 bulan berikutnya meninggallah istrinya Siti Khadijatul Kubra dalam usia 65 tahun. Yang mendampingi Nabi kita Muhammad SAW hampir seperempat abad. Dan Siti Khadijah dikenal sebagai istri yang menyayangi Nabi kita ketika beliau
dalam keadaan resah. Beliau melindungi Nabi kita Muhammad SAW, Siti Khadijah, pada saat-saat kritis, dan menolong Nabi kita dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, Khadijah, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Siti Khadijah membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku. Menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan ujian hidup kita dengan ujian Rasulullah, tidak banding. Apalagi bagaimana beliau memperjuangkan Islam dalam periode Makkah selama 11 tahun, 11 tahun, dan di periode Madinah bagaimana beliau mempersatukan seluruh umat dan berbagai macam ujian dan pengingkaran daripada orang-orang Yahudi di Madinah, pengkhianatan dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di saat kita diuji dengan berbagai ujian, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul khayyu, mukmin yang kuat, khair, lebih utama, lebih baik, wa habba ila Allah, dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid du'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Setiap mukmin yang kuat dan lemah juga tetap baik karena masih beriman kepada Allah. Jagalah sesuatu yang masih bermanfaat bagi kamu dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah bersedih. Jika kalian menghadapi musibah, janganlah kalian berkata, jika saya melakukan ini dan itu, garis sugari banyak, jikalau seandainya, itu kita tidak boleh menyebutkan kata-kata itu. Tapi katakanlah qadarullah, semuanya ini adalah kuasa Allah, semuanya ini adalah atas kehendaknya, semua terjadi atas kuasa dan kehendak Allah, semua terjadi. Kalau kita sampaikan seperti itu, maka itu akan menutup pintu bagi setan untuk menggoda kita. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang rahmati Allah, kalau kita mengalami gegana, gelisah, galau dan merana, apa obatnya? Obat yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Obat yang pertama adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya menjadikan sabar diri kita dan sholat tetap didirikan, itu memang sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri, jadikanlah sabar, dan wassalah, dan sholat sebagai penolongmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sholat dalam kehidupan kita sebagai wujud kesabaran kita, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Bersabar adalah senjata seorang hamba di dalam menghadapi kesusahan. Sabar adalah sifat yang agung. Sabar menghadapi kesusahan adalah menahan jiwa dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu kepada manusia, dan menahan anggota badan dari perkara yang menyelisihi syariat. Bagi seorang mukmin, sabar merupakan senjatanya untuk menghadapi kesusahan, dan hal itu akan membuahkan kebaikan baginya. Jika kita melihat keadaan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya, maka kita akan takjub dengan kesabaran mereka menghadapi kesusahan hidup. Memang mereka layak dijadikan panutan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu Rasulullah SAW melewati beberapa malam berturut-turut dalam keadaan perutnya kosong. Demikian juga keluarganya, mereka tidak mendapati makan malam, dan sesungguhnya kebanyakan rotinya mereka adalah roti gandum. Jadi sabar itulah senjata bagi seorang muslim. Dan di samping kita sabar, buktikan kesabaranmu tetap melaksanakan perintah Allah, terutama melaksanakan perintah Allah yang wajib, yaitu adalah sholat. Sholat, saudara-saudaraku, itu sangatlah penting di dalam kehidupan, sebagaimana pentingnya kepala di dalam jasad. Innama mudiyas sholah minad din kama di'ir roksi minal jasad. Sesungguhnya pentingnya sholat dalam agama sebagaimana pentingnya kepala dalam jasad. Adakah manusia yang hidup tanpa kepala? Saya yakin tidak ada. Dan kalau ada, itu mungkin hanya di film jadi-jadian, film setan-setan, tapi film horor. Tapi kenyataan itu tidak akan ada kita temukan. Maka sholatlah kalau kita betul-betul sudah masih punya kepala. Artinya yang sholat itulah orang yang hidup. Sedangkan yang melalaikan dan meninggalkan sholat itu sama di pandangan Allah, dia sudah dalam keadaan mayat. Banyak mayat-mayat berjalan di perjalanan. Ada mayat berjalan di rumah kita karena ada yang penghuni rumah kita ada yang tidak sholat. Sholatlah walaupun sesaat, karena dengan sholat badan jadi sehat dan jauh dari maksiat. Insya Allah, walaupun datang bermacam musibah, berpikir kita masih akurat, dan insya Allah hidup kita pun akan terasa nikmat. Sholatlah supaya wajahmu tidak pucat. Sholatlah supaya wajahmu tidak pucat, dan tetap semangat. Dan semoga setan pun yang terlaknat tidak mampu menggoda. Dan insya Allah kita akan lebih bermanfaat, dan kita dalam kehidupan semakin taat, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan hidup yang nikmat dan selamat dunia dan akhirat. Sholatlah, itulah obat gegana yang paling utama. Kemudian obat gegana yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat yang berulang-ulang dikunjungi, seperti kita buat semacam dia hari raya. Sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dalam artian, hidupkan rumahmu dengan bacaan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya itu akan membuat setan lari terbirit-birit. Maka perbanyaklah membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita, sehingga setan pun lari dari rumah kita. Sampaikan salawat kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Baca Al-Quran dalam rumah kita, perbanyak membaca salawat di dalamnya. Karena salawat yang kita bacakan itu akan sampai ke Nabi, kepada Nabi kita, walaupun kita di mana berada. Perbanyak salawat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafa'atan li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat mensyafaatkan para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang kita lakukan, membaca Al-Quran dalam rumah kita. Karena Al-Quran ini adalah teman setia kita. Harta tidak akan mampu melindungi kita. Kekuasaan jabatan tidak akan mampu melindungi kita. Orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, istri, anak, cucu, saudara-saudari, tetangga kita, tak akan mampu melindungi kita. Yang mampu melindungi kita, menjaga kita adalah ibadah kita, sholat, Al-Quran, zakat, dan segala bentuk amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita masih jenuh, gelisah, galau, lakukanlah healing. Healing dengan berkeliling, tapi jangan sampai pusing. Pusing tusuk keliling. Healing artinya lakukanlah wisata. Wisata menikmati alam. Mata kita jangan sampai nanti memerah mata kita di rumah karena kita terlalu banyak meneteskan air mata. Jangan hanya kita di rumah terus menangis, kemudian memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Keluarlah dari rumah, healinglah dulu. Healing dan berkeliling, berwisata. Tapi ingat, seutama-utama berwisata adalah berwisata dari masjid ke masjid. Rasulullah SAW melakukan healing dari masjid ke masjid. Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina. Ada 3 masjid yang saya anjurkan kepada kita untuk mampu ziarah ke sana, yaitu yang pertama Masjid Haram Makkah Baitullah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa Palestina. 3 masjid ini adalah masjid yang sangat istimewa. Istimewa dikatakan yang pertama Masjid Haram, kita sholat dalamnya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat kita di masjid yang lain. Dan sedangkan kita sholat di Masjid Aqsa 250 kali kita sholat di masjid yang lain. Kalaulah kita tidak bisa sampai ke sana, tapi masih ada masjid-masjid yang lain di sekitar kita. Jangan kita terlalu gelisah galau di rumah kita. Datangilah masjid kita, masjid di sekitar kita.
Untuk apa di masjid? Bukan untuk tidur, bukan juga untuk menangis, tapi kita di sana mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan baca Al-Quran dan zikir kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan Allah hati akan tenang. Pergilah mungkin mengunjungi masjid mungkin yang dari bangunannya megah dan banyak dikunjungi orang. Seperti itu masjid kita sekarang kan banyak, seperti masjid yang ada Cikiro, yang ada di Persalakan, Al Hidayah, kan? Ada Sahrul Nur, atau mungkin ada yang saya lagi masjid ke mungkin di Depok, Masjid Kuba Emas, Masjid Istiqlal, atau mungkin masjid yang ada di Pasir Pangarayan. Nah, penting kita lakukan wisata dari masjid ke masjid. Kalau kita pergi wisata ke restoran, pulang dari restoran pusing kepala karena banyak duit yang habis. Banyak pengeluaran. Kan? Tapi kalau ke masjid, bisa jadi mudah-mudahan memberikan kecerahan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Selain kita dalam menghadapi berbagai macam ujian sehingga kita mengalami gegana, gelisah, dan merana, dengan obatnya yang pertama yaitu sabar, yang kedua sholat, kemudian memperbanyak membaca Quran, dan kita juga melakukan healing dari masjid ke masjid. Maka selanjutnya kita jangan lupa juga yaitu mengunjungi pewaris para nabi kita. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita kunjungilah para ulama-ulama kita melalui pengajian-pengajian yang mereka adakan atau pengajian yang mereka kunjungi. Perbanyaklah menghadiri pengajian-pengajian taklim, wirid yasin, atau majlis zikir, atau majlis ilmu di sekitar kita. Sedikit banyaknya yang mereka sampaikan, mudah-mudahan ada yang berkenan dalam hati kita, dan kita bisa bertanya langsung kepada mereka. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Selain dia punya ilmu pengetahuan, dia juga ahli zikir, sehingga pikirannya cerdas, hatinya pun cerdas, sehingga ketika kita menyampaikan curhatan, dia bisa memberikan solusi yang terbaik, tidak hanya menurut akalnya, logikanya, atau pikirannya, tapi dia menyelesaikan masalah kita berdasarkan dari firman Allah, hadis Nabi kita, dan petuah atau nasihat dari para ulama-ulama kita. Dan bisa jadi dengan perkembangan teknologi, dia bisa juga itu memahaminya dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Innama yahsallu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Fatir ayat 28. Karena rasa takut mereka kepada Allah, maka tidak mungkin mereka menyesatkan kita. Karena rasa takut para ulama kita kepada Allah, tidak mungkin mereka membodohi kita, dan tidak mungkin mereka sampai memberikan penjelasan yang tidak benar kepada kita. Karena rasa takut ulama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ahli ilmu, ahli zikir, ahli dalam memahami fikih, dan ahli juga memahami dalam hal-hal yang lain. Kemudian selain itu juga perbanyaklah membaca doa dan zikir. La haula wa la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula nikman nasir, la haula wala quwata illa billah. Atau salah satu doa yang dikatakan Nabi kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ija sikta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikan yang mudah. Engkaulah yang ciptakan kesulitan ketika Engkau berkehendak mudah. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita bisa jadikan obat dalam kehidupan kita. Sebagai closing statement, mari kita berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi kehidupan kita, tetap kita berpikir jernih dan tetap kita utamakan kedekatan kita kepada Ilahi. Bertawakallah kepada Allah setelah kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, dan seimbangkanlah antara zikir, fikir, dan ikhtiar atau amal soleh. Kalau itu kita lakukan, insya Allah gegana, gelisah, galau merana dapat kita obati. Demikian, terima kasih. Semoga bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah fikum qarib wa basyiril mu'minin. La haula wala quwata illa billah. Fastabul khairat. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, ini sebelum kita tutup ada satu pertanyaan Ustaz dari pendengar setia kita ini. Oke, ada dari Bang Cepis di Penyanggar. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, kiblat pertama katanya di Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis di Palestina. Pertanyaannya, mengapa dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah? Iya. Bagaimana peristiwanya itu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pendengar kita yang sudah memberikan pertanyaan. Artinya ini ada dialog, tidak hanya monolog. Nah, dialog antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan apa yang disampaikan. Betul bahwa kiblat kita yang dulu pertama kali adalah Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, Palestina. Dan kemudian Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya arah kiblat salat kita dipindahkan ke Masjidil Haram, Ka'bah, sebagai kiblat kita. Bisa dibaca oleh saudara kita surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ disebutkan asbabun nuzul ayat itu, bahwa Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah, mengharap kiblat diarahkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram, sehingga turunlah ayat 144 daripada surah Al-Baqarah yang menunjukkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Sebagian kaum muslimin berkata, inginlah kami ketahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan bagaimana pula tentang salat kami sebelum ini ketika kami menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat yang lainnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang yang berpikiran kerdil di masa itu berkata, ada pula yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat mereka hadapi selama ini, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka turunlah ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 42, sebagai penegasan bahwa Allah yang menetapkan arah kiblat itu. Nah, dan yang lain juga dikatakan bahwa di antara kaum muslimin ada yang ingin mengetahui tentang nasib orang-orang yang telah meninggal atau gugur sebelum berpindah ke kiblat. Maka turunlah ayat ini. Ayat itu berbunyi,
Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat wajahmu Muhammad meninggal di langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Kami semua rahimakumullah, inilah ayat yang menjelaskan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis. Kenapa dipindahkan? Pertanyaannya. Karena kalau dari sejarah, rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun berikutnya baru dibangun Nabi Adam Masjid Aqsa, Palestina. Menurut pemahaman kami, karena itulah masjid pertama dibangun sebagai tempat ibadah manusia di muka bumi ini, tentu Rasulullah SAW ingin mengembalikan hal itu. Maka kepada saudaraku, itulah penyebabnya. Karena Masjid Haramlah yang pertama dibangun Allah sebagai rumah ibadah. Tapi ketika terjadi banjir Nabi Nuh, Ka'bah itu atau Masjid Haram itu diangkat Allah di atas langit ketujuh. Itulah namanya Baitul Maqmur. Dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim membangunnya kembali bersama anaknya Ismail. Begitu juga Baitul Maqdis dibangun oleh kembali Nabi Daud, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang pertama rumah ibadah dibangun di muka bumi adalah Ka'bah, Baitullah. Maka Rasulullah ingin mengembalikan itu. Tapi ke arah manapun kita arahkan, yang memindahkan akibat itu bukan hanya kemauan Rasulullah, tapi itu adalah sudah merupakan perintah Allah mengarahkan ke arah Ka'bah, Baitullah, arah sholat kita, untuk mempersatukan umat Islam, mempersatukan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah sebagai simbolnya. Demikian para pendengar kita. Siapa namanya tadi? Bang Cepis di Penyangga. Bang Cepis di Penyangga. Oke. Salam manis ya. Salam manis. Oke, semoga pertanyaan dari Bang Cepis ini terjawab ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tausiah kita di hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan juga ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan akhir kata dari Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.